Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ratnajita dengan NIM 2622114 dari kelas BK 2C. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai tentang teori-teori dalam konseling karir. Nah, yang pertama saya akan membahas yaitu mengenai tentang teori trait and factor. Teori trait and factor berasal dari dua kata, yaitu trait yang berarti sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh seorang individu, kemudian faktor diartikan sebagai tipe-tipe atau sifat-sifat dari sebuah pekerjaan atau jabatan. Istilah konseling, trait and factor dideskripsikan sebagai corak yang menekankan pada pemahaman diri mengenai testing psikologi dan menekankan pada pemahaman dalam memecahkan berbagai problem atau masalah yang terkait dengan bidang pekerjaan atau jabatan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang asumsi dari teori trait and factor. Yang pertama, setiap seorang individu itu mempunyai berbagai macam perbedaan yang mendasar, baik itu sifat, bakat, karakteristik fisik, kemampuan akademik ataupun keterampilan. Yang kedua, setiap individu mempunyai pilihan tunggal terhadap suatu pekerjaan yang akan dilaluinya. Yang ketiga, setiap pekerjaan itu mempunyai berbagai perbedaan yang mendasar dengan pekerjaan lain atau jabatan yang mempunyai perbedaan dengan jabatan yang lain. Terakhir, setiap pilihan atau jabatan yang dilalui oleh seseorang itu berdasarkan pilihan dari hati nurani oleh seseorang. Nah, selanjutnya masuk ke dalam kelebihan ataupun keunggulan dan kelemahan dari teori trait and factor. Pada keunggulannya, yaitu menekankan pada penggunaan data objektif yang digunakan sebagai upaya dalam perbaikan pengembangan tes dan upaya perbaikan pengumpulan data lingkungan. Kemudian menekankan pada penggunaan aspek kognitif yang digunakan sebagai upaya pengembangan yang lebih efektif atau emosional. Kemudian kekurangan dari teori trait and factor ini, yang pertama, kurang diperhatikannya peranan keluarga. Yang kedua, kurang diperhatikannya perubahan-perubahan di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pola ciri-ciri kepribadian sebagian besar belum menentukan kesempatan bagi seseorang. Implikasi dari teori trait and factor, karena mempelajari bagaimana mengumpulkan, memahami, menerapkan informasi diri dan dunia kerja merupakan suatu keterampilan yang penting dan pokok dalam mengambil keputusan, maka seorang konselor harus membantu individu bagaimana cara melakukannya. Yang kedua yaitu teori Ginsberg. Latar belakang dari lahirnya teori Ginsberg yaitu dikembangkan pada tahun 1951. Lahir dari pemikiran hasil para ahli secara bersama, yaitu seorang sosiolog, ekonom, psikiater, dan psikolog. Di antaranya adalah Ginsberg, Linsburg, Alset, dan Herman. Dari hasil pemikiran ini melahirkan bahwa pemilihan karir adalah suatu proses sepanjang waktu. Menurut Ginsberg, dalam pemilihan karir, anak cenderung memilih faktor usia, di mana ketika dia sudah menginjak usia yang dewasa, maka anak akan lebih memilih pekerjaan yang spesifik, lebih memilih pekerjaan yang lebih efektif dan rasional, sehingga anak memilih karir atau pekerjaan yang spesifik dengan minat dan bakatnya. Kemudian tahap-tahap yang dari teori Ginsberg ini, tahap-tahap pemilihan karir menurut teori Ginsberg, yang pertama yaitu tahap fantasi. Tahap fantasi yaitu berlangsung dari usia 10 atau 12 tahun, yang mana pada masa ini anak memilih pekerjaan hanya berdasarkan kesenangan atau sembarang pilih atau asal pilih saja. Nah, pada masa ini anak memilih pekerjaan itu bukan atas dasar pertimbangan terhadap suatu kenyataan yang ada, akan tetapi pada kesan yang dilihat pada orang-orang di sekitarnya atau khayalan mereka. Kemudian yaitu masa
Masa tentatif. Masa tentatif adalah suatu masa yang awal mulanya anak memilih pekerjaan hanya berdasarkan kepada kesenangan, berdasarkan ketertarikan atau minat saja. Kemudian untuk masa ini anak sudah mulai menghubungkan suatu pekerjaan dengan kapasitas yang cocok dengan minatnya. Kemudian masa transisi. Masa transisi adalah suatu masa peralihan menuju ke masa realistik, di mana anak mulai memadukan orientasi-orientasi sebelumnya, yaitu orientasi nilai, kapasitas, dan minatnya. Kemudian masa realistik. Masa realistik adalah suatu masa eksplorasi atau penilaian terhadap pengalaman-pengalaman yang ada yang erat kaitannya sebagai syarat untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan pada perguruan tinggi. Kemudian masa eksplorasi itu penilaian terhadap kegiatan kerja yang mengental dalam bentuk pola vokasional yang jelas. Kemudian masa kristalisasi, yaitu ketika anak mengambil putusan pokok dengan menghubungkan faktor-faktor yang ada baik di dalam diri maupun di luar diri. Kemudian masa spesifikasi, yaitu ketika anak memilih pekerjaan yang spesifik maksudnya pekerjaan yang terkhusus. Tugas perkembangan vokasional menurut Gisbert. Yang pertama yaitu tahap fantasi, yaitu dari usia 11 tahun di golongan anak-anak, di mana pada masa ini mempunyai kriteria, yaitu ketika anak berorientasi dengan bermain, dan pada akhir menjelang masa ini dari orientasi bermain menjadi orientasi bekerja. Yang kedua yaitu tahap tentatif. Tahap tentatif yaitu dari usia 11 sampai 18 tahun, yaitu masa awal remaja, ditandai dengan terjadinya suatu proses transisi yang ditandai dengan pengenalan secara gradual terhadap kenyataan kerja, pengenalan minat, kemampuan, nilai, dan perspektif waktu. Kemudian yang ketiga yaitu tugas perkembangan realistik, yaitu dari usia 18 tahun sampai awal dewasa, yaitu dalam golongan pertengahan remaja, mempunyai kriteria yaitu ditandai dengan pengintegrasian tugas dan minat, kelanjutan pengembangan nilai-nilai. Nah, adapun implikasi dari teori Gisbert ini yaitu informasi karir dan pekerjaan oleh guru bimbingan dan konseling dapat dikenalkan kepada siswa mengenai tentang pekerjaan atau karir setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. Informasi karir itu dapat berdasarkan melalui informasi karir tersebut, maka anak akan mengetahui kapasitas tingkat kemampuan kerjanya dengan apa yang diminati atau dimiliki. Yang ketiga yaitu mengenai tentang teori Andrew. Konsep dasar dari teori Andrew. Secara spesifik, teori Andrew berfokus pada memperkirakan pilihan kerja, di mana pilihan kerja tersebut berdasarkan pada kebutuhan psikologis yang terbangun antara anak dan orang tua, di mana pilihan pekerjaan seseorang menentukan latar belakang seorang tersebut tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan. Kemudian yaitu konsep teori dari Andrew. Pembagian karir menurut teori Andrew yang terdiri atas dua. Yang pertama, person oriented. Person oriented adalah suatu jabatan yang berfokus yang berorientasi pada kegiatan interaksi dengan orang lain, terdiri atas bidang pekerjaan seperti jasa, yaitu melakukan suatu pekerjaan yang melakukan interaksi dengan orang lain dengan melayani orang lain. Kemudian yang kedua yaitu kontak bisnis, yaitu di mana seseorang melakukan pekerjaan dengan melakukan interaksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu organisasi, di mana seseorang melakukan kontak langsung dengan yang melakukan interaksi formal untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat yaitu kebudayaan, yaitu suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pewarisan dan pengembangan kebudayaan melalui interaksi. Kemudian yang kelima yaitu seni atau pertunjukan, di mana seseorang memiliki pekerjaan dengan melakukan interaksi langsung melalui kemampuan khusus yang dimiliki.
Yang kedua yaitu non-person oriented, yaitu suatu jenis jabatan yang berorientasi pada barang. Terdiri atas yang pertama yaitu teknologi, mana teknologi itu lebih berfokus kepada produksi, pemeliharaan, dan berkaitan dengan barang. Yang kedua yaitu uh, ke pengetahuan. Pengetahuan yaitu lebih berorientasi kepada konsep, teori. Dan yang ketiga yaitu kepada pekerjaan di luar ruangan, yaitu lebih berpotensi kepada pekerjaan yang lebih melibatkan kepada pekerjaan yang di alam bebas atau tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Pilihan karir berdasarkan teori pola asuh, dimana menurut Andrew terdapat 3 tipe pola asuh interaksi orang tua dengan anak di dalam keluarga. Yang pertama yaitu orang tua yang menunjukkan perlindungan langsung, dimana dia menunjukkan perlindungan secara berlebihan kepada anak. Yang kedua yaitu orang tua yang menghindari anak, dimana dia mengabaikan kebutuhan fisik maupun emosional anak. Ketiga yaitu orang tua yang menerima, dimana orang tua tersebut cenderung mencintai anak dan mendukungnya. Adapun menurut Andrew terdapat 8 jabatan pekerja menurut teori pola asuh. Yang pertama yaitu pelayanan, yang kedua yaitu usaha dagang, yang ketiga teknologi, yang keempat organisasi, yang kelima pekerjaan lapangan, yang keenam yaitu seni dan pertunjukan, yang ketujuh yang ketujuh yaitu pekerjaan kebudayaan, dan yang kedelapan yaitu pengetahuan. Ada tingkatan karir menurut Andrew. Ada 6 tingkatan karir menurut Andrew. Yang pertama yaitu tak terampil, yaitu suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan pengalaman ataupun pendidikan secara khusus. Yang kedua yaitu semi terampil, adalah suatu pekerjaan yang menuntut adanya pendidikan atau pengalaman namun belum mengisyaratkan adanya kemunduran ataupun kemajuan kemajuan yang tinggi pada individu. Kemudian yang ketiga yaitu terampil, adalah suatu pekerjaan yang telah menuntut adanya suatu pengalaman ataupun pendidikan dan keterampilan secara khusus. Yang keempat yaitu semi profesional, adalah suatu pekerjaan yang menuntut adanya tanggung jawab dan kebijaksanaan untuk diri sendiri, di mana dalam tingkatan ini seorang individu berpendidikan menengah atas umum atau kejuruan. Yang kelima yaitu profesional tingkatan pertama. Profesional tingkatan pertama yaitu di mana seorang individu sudah mampu mandiri untuk berkarya cipta dan memiliki manajerial yang baik. Dia bertanggung jawab atas suatu kebijaksanaan dan keputusan dalam karir. Adapun dia sudah mempunyai pendidikan yang relatif tinggi dan mapan. Kemudian profesional tingkatan kedua di mana individu sudah mampu mempunyai kemandirian dan tanggung jawab yang lebih besar, pada umumnya mempunyai pola pendidikan yang sarjana ataupun master. Yang keempat yaitu mengenai tentang teori Donald Super, di mana di dalam suatu teori Donald Super itu mengasumsikan yaitu perkembangan karir adalah suatu peranan individu dalam menempati dunia pekerjaan. Adapun dalam penempatan tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti hasil belajar, layanan kelompok, kerja, kemudian keluarga, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Tahap-tahap perkembangan karir menurut Donald Super. Yang pertama yaitu dikenal dengan sebutan tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan adalah suatu proses di mana anak mulai membentuk sikap dan tingkah laku. Kemudian yaitu tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi yaitu di mana anak mulai menyadari bahwa suatu pekerjaan adalah satu aspek yang terpenting dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu tahap pembentukan, di mana anak mulai membuat suatu keputusan terhadap karir yang akan dilalui. Yang keempat yaitu tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan adalah suatu proses ketika seseorang mulai memilih dan memelihara suatu pekerjaan yang dilalui. Kemudian tahap kemunduran yaitu mulai memasuki usia lansia atau pensiun, sehingga mulai memikirkan tentang kehidupan yang akan datang.
Tugas perkembangan vokasional super yang pertama kristalisasi, yang kedua spesialisasi, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat itu stabilisasi, dan yang kelima dikenal dengan konsolidasi. Yang kelima, teori Holland. Konsep dasar dari teori Holland bahwa menurut Holland dijelaskan bahwa kepribadian seseorang menentukan konsep karir di dalam kehidupannya. Konsep dari kepribadian seseorang itu dibawa dari pengaruh keturunan maupun pengaruh dari lingkungannya. Adapun kesempatan yang diberikan oleh lingkungan terhadap kepribadian seseorang itu seperti kesempatan berkarya, kesempatan berkembang dan berinteraksi dengan teman sejawat sehingga menghasilkan suatu pilihan karir dari dalam diri seseorang. Pilihan karir menurut teori Holland. Yang pertama yaitu inventory minat, merupakan inventory dari kepribadian. Yang kedua yaitu mengenai tentang pilihan karir dari seseorang merupakan pilihan penyataan dari penyataan dari kepribadian dalam diri seseorang. Aspek kepribadian dan lingkungan okupasional menurut Holland terdiri atas yang pertama yaitu lingkungan realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Adapun gaya pribadi dan lingkungan okupasionalnya yang pertama yaitu realistik yang mempunyai yaitu lebih menyukai tugas konkret daripada abstrak, kurang bergaul, dan interaksi intelektual yang buruk. Adapun lingkungan okupasionalnya seperti tukang pipa, tukang listrik, juru mesin, dan juru foto. Yang kedua yaitu artistik, di mana artistik itu mempunyai imajinatif, lebih menghargai estetika, menghargai ekspresi diri melalui seni, kadang mandiri, dan bersifat ekstrovert. Adapun lingkungan okupasionalnya seperti pematung, desainer, penulis, pelukis. Kemudian yang ketiga yaitu investigatif, di mana tipe investigatif ini mempunyai gaya pribadi yaitu yang pertama abstrak, konkret. Investigatif yaitu intelektual, abstrak, kadang-kadang berorientasi kepada tugas. Adapun contoh gaya lingkungannya yaitu seperti ahli fisika, ahli kimia, dan matematik. Sosial itu lebih menyukai kepada tugas-tugas yang melakukan kontak langsung dengan orang sekitar, melakukan interaksi, dan menyelesaikan permasalahan. Adapun lingkungan okupasionalnya seperti guru, konselor, sosiolog, pekerja sosial. Kemudian yang kelima yaitu enterprising, yaitu lebih menyukai tugas-tugas kepemimpinan. Pada umumnya itu lingkungan okupasionalnya seperti manajer personalia, manajer pemasaran. Kemudian yang terakhir yaitu konvensional, yaitu lebih menyukai aturan-aturan masyarakat dengan sanksi dan senang bergaul. Adapun bentuk lingkungan okupasionalnya seperti itu seperti akuntan, pekerja kantor. Yang terakhir yaitu mengenai tentang teori Cromberts. Menurut teori Cromberts, dia berpendapat bahwa dia memandang manusia memilih pekerjaannya sebagai hasil dari pengalaman dan pengaruh yang dimiliki di dalam hidupnya. Adapun pengaruh pengalaman dan pengaruh yang dimiliki dalam hidupnya itu bersumber dari pengaruh orang tua, guru, hobi, atau ketertarikan terhadap sesuatu yang mampu mengeksplorasi dirinya untuk memiliki suatu pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan karir menurut Cromberts. Yang pertama yaitu adalah faktor genetik. Faktor genetik merupakan suatu faktor keturunan yang dibawa sejak lahir, yaitu pemilihan karir itu berdasarkan dari faktor bawaan yang diturunkan dari orang tua.
kemudian faktor kondisi dan lingkungan, yaitu apabila faktor lingkungan itu berasal dari luar seperti kesempatan dalam bekerja dan kesempatan dalam pendidikan. Yang ketiga itu faktor pengalaman belajar. Apabila seseorang mempunyai pengalaman atau pendidikan dalam suatu bidang, maka dia akan berpotensi dan berpengaruh terhadap pekerjaan atau karir yang didalaminya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor pendekatan tugas, yaitu sejauh mana seseorang itu dalam menyelesaikan tugasnya dan merupakan gabungan dari faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor dari pengalaman belajar. Demikian pemaparan teori yang telah saya sampaikan mengenai tentang konseling karir. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.